Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nasrul Fajri dari Puskesmas Susukan, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K tentang rencana aksi perubahan. Latar belakang, orientasi P3K bertujuan untuk 1. Pengenalan tugas ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K. Rencana aksi perubahan tentang cara pencegahan penyakit demam berdarah. Tujuan umum, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Tujuan khusus, menurunkan angka kasus demam berdarah dengue (DBD) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang cara pencegahan demam berdarah dengue (DBD). Nilai dan etika terdiri dari 3 poin, yaitu Pemerintah Kabupaten Cirebon, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dan Puskesmas Susukan. Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki visi misi Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Dalam renstra Dinas Kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Dan Puskesmas Susukan sendiri memiliki tata nilai siap, yaitu santun, inovatif, aman, dan profesional. Tupoksi perawat melakukan pengkajian keperawatan pada individu, merumuskan diagnosa keperawatan, dan mengevaluasi tindakan keperawatan. Pengertian demam berdarah dengue (DBD). Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue yang ditandai demam 2. 7 hari disertai dengan manifestasi perdarahan, penurunan trombositopenia, adanya hemokonsentrasi yang ditandai kebocoran plasma, peningkatan hematokrit, asites, efusi pleura, hipoalbuminemia. Dapat disertai gejala. Gejala tidak khas seperti nyeri kepala, nyeri otot, tulang, ruam kulit, tanda, dan gejala. Demam berdarah umumnya ditandai oleh demam tinggi mendadak, sakit kepala hebat, rasa sakit di belakang mata, otot dan sendi, hilangnya nafsu makan, mual-mual dan ruam. Gejala pada anak-anak dapat berupa demam ringan yang disertai ruam. Masa inkubasi penyakit DBD, yaitu periode sejak virus dengan menginfeksi manusia hingga menimbulkan gejala klinis, antara 3-14 hari, rata-rata 4-7 hari. Penyakit DBD tidak ditularkan langsung dari orang ke orang. Cara pencegahan DBD dengan cara 3+, yaitu 1. Menguras tempat penampungan air. 2. Menutup tempat-tempat penampungan air. 3. Mendaur ulang. Menguras tempat penampungan air merupakan kegiatan membersihkan dan menguras tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, toren air, bak penampung air, dan lainnya yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk. Menutup tempat-tempat penampungan air. Tutup rapat-rapat semua tempat penampungan air dan kubur barang-barang bekas di dalam tanah agar tidak mengotori lingkungan dan menjadi sarang nyamuk. Mendaur ulang. Barang bekas yang masih bisa digunakan lagi atau diolah sebagai bahan baku industri bisa dikumpulkan, kemudian dibawa atau dijual ke tempat penampungan dan didaur ulang. Selain 3M di atas, yang dimaksud poin plus antara lain, menanam tanaman yang dapat menangkal nyamuk, memeriksa tempat-tempat yang digunakan untuk penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi yang ada di rumah, melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan secara bersama.
meletakkan pakaian yang telah digunakan dalam wadah yang tertutup, memberikan larvasida pada penampungan air yang susah untuk dikuras, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar. Jika Anda mengalami gejala demam berdarah, DBD, pertolongan pertama, istirahat total atau bed rest, minum banyak cairan seperti air putih, Oralit, atau minuman isotonik, kompres hangat, berikan obat pereda demam seperti paracetamol, penanganan medis. Dokter akan melakukan pemeriksaan darah untuk mendeteksi virus atau antibodi terhadap DBD. Dokter mungkin akan memberikan cairan melalui infus. Dokter mungkin akan meresepkan obat penurun panas. Dokter mungkin akan melakukan pemantauan tekanan darah, kadar trombosit, kadar gula, kadar elektrolit darah, dan fungsi hati. Dokter mungkin akan melakukan transfusi darah jika terjadi komplikasi perdarahan yang parah. Jika gejala semakin memburuk, segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat jika gejala semakin memburuk seperti tampak lemas, muntah-muntah, mimisan, pendarahan gusi. Hindari minuman yang mengandung kafein dan bersoda karena dapat memperparah kondisi penderita dengan meningkatkan risiko dehidrasi. Berdasarkan hasil laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi P3K di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan sebagai berikut. Setiap ASN 3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing. P3K yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.